Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Mari kita bernyanyi, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam firman Tuhan hari ini, ternyata seorang yang dikasihi Tuhan itu bernama Lewi. Mengapa ya dia sangat dikasihi Tuhan? Apa ya yang membuat Tuhan Yesus sangat mengasihi Lewi? Apakah karena Lewi itu sangat baik dan sangat pintar? Apakah karena Lewi itu sangat ganteng dan kaya raya? Ternyata adik-adik, Lewi itu adalah seorang pemungut cukai yang seringkali diejek dan dijuluki sebagai orang berdosa oleh bangsanya sendiri. Dia sangat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh karena pekerjaannya itu tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Itu adalah dosa yang harus ditinggalkan adik-adik. Jadi, Lewi sangat sedih dan tidak bahagia karena bangsanya sendiri tidak ada yang mau menerimanya
atau berteman dengannya adik-adik. Tapi pada suatu hari, adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Pada suatu hari, ketika Yesus lewat dari rumah cukai atau tempat Lewi bekerja, Yesus melihat Lewi duduk di situ. Dan apakah ya yang dilakukan Yesus? Yesus berbicara dengan Lewi, bahkan mengajak Lewi untuk mengikutnya. Yesus tidak hanya berbicara kepadanya, tapi Yesus juga mengajaknya pergi bersama dengan Yesus. Wow, betapa senangnya hati Lewi ketika Yesus mengajaknya adik-adik. Maka Lewi pun tidak berlama-lama dan segera berdiri untuk mengikut Yesus. Ia sangat senang karena ternyata masih ada yang mau berteman dengannya adik-adik. Ia sangat bahagia karena ternyata Yesus mau menerima dirinya yang berdosa. Lewi tidak meragukan ajaran Tuhan Yesus untuk dirinya, yang memanggil dia dari rumah cukainya ketika dia sedang melakukan dosanya. Ia menerima ajakan Tuhan sehingga hidupnya menjadi penuh bahagia dan tidak tertuduh lagi. Sesudah itu, Lewi mengajak Yesus makan di rumahnya dan banyak teman-teman Lewi yang lain, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya, datang dan bersama dengan Yesus makan dengan mereka semua. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tapi adik-adik, pada waktu ahli-ahli Taurat, yaitu orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka heran melihat Yesus yang mau berteman dengan Lewi, si pemungut cukai, beserta dengan teman-temannya yang jelas-jelas sudah melakukan dosa dalam hidupnya sehari-hari. Pokoknya para ahli Taurat itu sangat heran, sehingga mereka menanyakan kepada murid-murid Yesus, mengapa Yesus mau makan dengan orang-orang berdosa seperti Lewi itu adik-adik. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus mendengar pertanyaan orang Farisi itu, Yesus pun langsung menjawab mereka dengan berkata bahwa memang ia datang ke dalam dunia ini bukan untuk memanggil orang yang merasa benar, melainkan untuk memanggil orang berdosa. Yesus menegur orang-orang Farisi itu karena mereka merasa bahwa mereka tidak berdosa adik-adik. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang suci, yang tidak melakukan dosa seperti Lewi dan teman-temannya. Mereka merasa lebih suci dan lebih baik dari pemungut cukai karena mereka sehari-hari bekerja di bait Allah. Adik-adik semuanya, tahukah adik-adik mengapa Yesus mau menjumpai Lewi dan bahkan mau berteman dengan Lewi yang berdosa itu? Yesus menjumpai Lewi dan mengasihi Lewi dan teman-temannya yang lain karena Yesus memang datang untuk mengasihi orang-orang berdosa adik-adik. Tuhan Yesus datang dari sorga ke dalam dunia ini adalah untuk mengasihi, mengampuni, dan menerima semua orang berdosa. Yesus melakukan semuanya itu bukan karena Lewi baik dan rajin beribadah, bukan karena Lewi kaya dan memberi banyak persembahan, tapi justru pada waktu Lewi sedang melakukan dosanya itu, yaitu memungut cukai, pada saat itu juga Yesus memanggil dan mengajaknya. Karena Lewi adalah orang berdosa yang perlu diampuni dan dikasihi adik-adik. Itulah sebabnya Yesus sangat mengasihi Lewi, sekalipun Lewi dan teman-temannya sudah melakukan dosa. Nah, sekarang
apakah adik-adik juga sama seperti Lewi yang melakukan dosa? Iya, kita semua tanpa terkecuali sebenarnya sama seperti Lewi itu adik-adik, yaitu sama-sama berdosa. Kita semua sama-sama sudah berdosa, walaupun dosa yang kita lakukan itu berbeda-beda. Coba adik-adik ingat, dosa apa saja yang adik-adik lakukan setiap hari? Mencuri, berbohong, atau apa? Jadi, apapun dosa yang sudah kita lakukan dan berapapun itu, kita tetap perlu diampuni dan dikasihi seperti Lewi tadi adik-adik. Mengapa? Karena Tuhan berkata, upah dosa ialah maut adik-adik. Jadi, kita perlu diampuni sehingga kita bisa selamat dari maut itu. Lalu, adakah yang mau memperdulikan kita? Adakah yang mau menolong dan menyelamatkan kita? Lihatlah adik-adik, lihatlah kasih Tuhan Yesus kepada Lewi dan teman-temannya yang sudah sangat berdosa itu. Yesus tidak menghukum ataupun menghakimi mereka sekalipun mereka cocok untuk menerima hukuman. Yesus justru menerima mereka dan mau berteman dengan mereka, dan itu artinya Yesus juga mengampuni dosa-dosa mereka adik-adik. Kasih Yesus yang sangat besar itu pun bisa kita rasakan dalam diri kita. Seperti Lewi yang dikasihi Yesus, kita pun juga sangat dikasihi oleh Yesus. Yesus mengasihi kita dan mau menerima kita ketika kita semua masih berdosa. Bukan tunggu berubah dulu baru Yesus menerima kita. Buktinya, Ia mau datang dan telah datang dari sorga untuk memanggil kita berbalik kepadanya, untuk mengampuni kita yang masih berdosa. Karena itu, sadarilah bahwa adik-adik semuanya memang sudah berdosa dan memerlukan kasih dan pengampunan dari Yesus adik-adik. Janganlah adik-adik menjadi sama seperti orang-orang Farisi yang merasa lebih suci dan lebih baik dari orang lain. Ketika adik-adik sudah sadar sebagai orang berdosa, lihatlah dan terimalah pengampunan dan kasih Tuhan yang diberikannya kepada kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Di kayu saliblah Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa kita karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Maukah adik-adik menerima kasih Yesus yang begitu besar itu? Dengarkanlah firman-Nya dan percayalah kepadanya, kepada apa yang dikatakannya, maka adik-adik semua pasti akan bahagia dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tolonglah kami untuk menyadari diri kami yang sudah berdosa, dan tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau telah datang untuk kami, untuk mengampuni dosa dengan kematian-Mu di kayu salib, seperti yang sudah tertulis dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit.
kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.